Shalom. Berjumpa kembali dengan Sekolah Dasar Immanuel Batu yang berada di Jalan Wukir nomor 1. Sekolah Dasar Immanuel di bawah Yayasan Pendidikan Immanuel yang berdiri sejak tahun 1983. Mari bergabung dengan kami. Karena kami memiliki visi good spiritual, good karakter, good academic. Disinilah putra-putri Bapak Ibu akan kami bawa menjadi anak-anak hebat abad ini. Kami memiliki unggulan yang dikemas di dalam kegiatan-kegiatan ekstra yang ada. Kami juga memiliki sarana prasarana memadai di dalam pendidikan, guru-guru yang profesional, serta keamanan sekolah yang sudah kami siapkan sedemikian rupa. Monggo Bapak Ibu bergabung dengan kami, percayakan pendidikan putra-putri Bapak Ibu di tangan kami. Kami siap menjadi partner kerja bagi panjenengan. Kami menunggu. Mari bergabung dengan Sekolah Dasar Immanuel Batu. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian dan juga teman-teman semuanya. Pagi hari ini kita mau menyiapkan hati kita mau menyiapkan diri kita mau menyembah Tuhan kita. Tuhan yang ajaib, Dia adalah Allah yang perkasa. Haleluya Tuhan. Mari sama-sama kita naikkan pujian ini. Kita naikkan penyembahan kita pada pagi hari ini hanya untuk Tuhan. Arahkan pandanganmu, hatimu hanya kepada Tuhan saja. Kekuatan di jiwaku, ketenangan di batinku, ada dalam hadiratmu. Ku menyembahmu. Bersungkurku di kakimu, rasakan hadiratmu. Takkan ku melepaskanmu, kau cahaya seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalammu, ku
tak akan melepaskan Kau Tuhan. Akan melepaskanmu, Kau cahaya bagiku. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, berserahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku berkata-Mu untuk memuliakan-Mu. Masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, bukan terus bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bersama-Mu untuk memuliakan-Mu. Mengiringmu seumur hidupku. Kami masuk ke dalam hadirat-Mu Tuhan. Haleluya Tuhan. Pikiran kami Tuhan. Amin Tuhan. Kami hanya serahkan kepadamu Bapa. Ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, bukan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku berkata-Mu untuk memuliakan-Mu. Sekali lagi nyatakan, kami serahkan Tuhan. Dirimu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku, Yesus, bukan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku berkata-Mu untuk Haleluya Tuhan. Ini hidup kami Bapa. Hanya untuk memuliakan-Mu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sudah memuji Engkau Tuhan. Tiba saatnya kami akan menaikkan pujian kami. Kami mau bersorak-sorai hanya demi nama Bapa. Inilah kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom semuanya. Selamat pagi. Siap untuk memuji Tuhan. Amin. Karena Dia Allah yang sanggup. Haleluya. Dia akan bangkit dan hidup bagi kita. Dia Allah yang
berkuasa. Allah bangkit bersorak, Allah bangkit bernyanyilah, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan, Allah dekat di tempat kudusnya. Mari semuanya takkan serahkan kekuatan. Serahkanlah kekuatanmu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuhmu, selamatkanlah umat-Mu, Allah dekat di tempat kudusnya. Allah bangkit bersorak, Allah bangkit bernyanyilah, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan, Allah dekat di tempat kudusnya. Sekali nyatakan, serahkanlah kekuatanmu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuhmu, selamatkanlah umat-Mu, Allah dekat di tempat kudusnya. Allah bangkit bersorak, Allah bangkit bernyanyilah, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan, Allah dekat di tempat kudusnya. Katakan, Allah bangkit bersorak, Allah bangkit bernyanyilah, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan, Allah dekat di tempat kudusnya. Allah bangkit bersorak, Allah bangkit bernyanyilah, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan, Allah dekat di tempat kudusnya. Allah dekat di tempat kudusnya. Allah dekat di tempat kudusnya. Oh, 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 beri kemuliaan kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Kita percaya bahwa Tuhan adalah terang bagi kita, amin. Mari kita naikkan pujian kita, Tuhan adalah terangku. Mari semuanya kita katakan, aku beriman, ini aku ingini, berada
kembali kepada Tuhan kita. Tiba saatnya kita akan mendengar firman Tuhan. Kita mau mengangkat pujian kita. Kita mau mengangkat penyembahan kita. Hanya firman Tuhan menjadi kekuatan, pertolongan, dan perlindungan kita. Haleluya Tuhan. Firman-Mu berkatakan besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat yang tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Yesusku, Rajaku. Hanya firman-Mu Tuhan. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Hanya tangan-Mu Tuhan. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan Terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Yesusku, Rajaku. Sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Hanya pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Lalu nyatakan, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Yesusku, Rajaku. Bapa dalam sorga, Tuhan terima kasih, kami mengucap syukur pagi hari ini oleh anugerah-Mu. Kami boleh ada sebagaimana kami ada Tuhan. Mengawali aktivitas kami sepanjang hari ini, kami akan belajar firman-Mu Tuhan. Tolonglah kami Bapa untuk mengerti firman-Mu,
sehingga firman-Mu akan terus menguatkan kami, memampukan kami dalam kami menjalani hari-hari kami Bapa. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Kiranya firman-Mu memberkati kami Bapa. Kami alaskan doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Guru yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus. Anak-anak yang terkasih, pagi ini kita akan belajar firman Tuhan dengan judul adalah kuat di tengah masalah. Nah, mari sama-sama kita akan belajar dari salah satu firman tokoh dalam firman Tuhan, yaitu dalam kitab Habakuk pasal yang ketiga. Habakuk pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-17 sampai ayatnya yang ke-19. Saya akan bacakan bagi kita semua. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, pasal 3 ini adalah sebuah tanggapan dari Habakuk kepada atau terhadap jawaban Allah di dalam Habakuk pasal 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-20. Nah, kalau kita membaca di pasal 2 di situ bagaimana apa yang dihadapi oleh Habakuk. Situasi seperti ada sebuah perbedaan atau ketidakadilan antara orang yang percaya kepada Tuhan. Orang yang tidak percaya kepada Tuhan seolah-olah hidup mereka baik, sedangkan orang yang tidak percaya, orang yang percaya kepada Tuhan, justru hidup mereka sebaliknya tidak beruntung. Nah, di sini adalah pasal 3 ini adalah tanggapan Habakuk kepada jawaban Allah di pasal 2. Di mana di pasal 2 kita menemukan bahwa Tuhan sekali-kali tidak pernah meninggalkan orang-orang yang terus berharap kepada Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kalaupun kita melihat sepertinya Tuhan tidak menyertai, seolah-olah Tuhan tidak menyertai kita, Tuhan tidak melindungi kita, tetapi justru di dalam setiap persoalan-persoalan yang terjadi atas hidup kita, kita akan melihat ada banyak pertolongan-pertolongan Tuhan yang Tuhan akan nyatakan dalam hidup kita. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, ada dua hal yang kita akan lihat dalam Habakuk pasal 3 ayatnya yang ke-17 sampai ayat yang ke-19 ini. Nah, yang pertama adalah bangunlah imanmu atau kepercayaanmu kepada Tuhan. Bangunlah imanmu atau kepercayaanmu kepada Tuhan. Nah, di dalam kita menjalani hidup, kalau kita melihat di pasal yang ketiga ini, bagaimana Habakuk dia melihat ketika seseorang dia membangun iman atau kepercayaan kepada Tuhan, maka masalah-masalah yang terjadi dalam hidupnya itu bukan menjadi sebuah persoalan yang seolah-olah membuat dia kehilangan arah atau tujuan, tetapi justru melihat bagaimana pertolongan demi pertolongan dalam hidupnya. Nah, di pasal 3 ini kita melihat bagaimana
Habakuk seperti melihat sebuah sejarah perjalanan dalam kehidupan umat-umat Tuhan. Dimulai daripada ketika orang-orang Israel keluar dari tanah Mesir. Di ayat yang ke-15 dikatakan bahwa dengan kudamu engkau menginjak laut, timbunan air yang membuih. Ketika aku mendengarnya, gemetarlah hatiku, mendengar bunyinya, menggigillah bibirku. Tulang-tulangku seakan-akan kemasukan sengal, dan aku gemetar di tempat aku berdiri. Namun dengan tenang akan kunantikan hari kesusahan yang akan mendatangi bangsa yang bergerombolan menyerang kami. Ada sebuah ingatan daripada Habakuk bagaimana Tuhan meluputkan umat Tuhan, orang Israel ketika mereka keluar dari tanah Mesir, ketika mereka dalam pengejaran dari orang Mesir. Dan Tuhan bagaimana meluputkan orang Israel dari kejaran orang Mesir atau tentara Mesir. Di sini kita melihat bagaimana Habakuk melihat keperkasaan Tuhan yang begitu luar biasa. Habakuk melihat bagaimana kuasa Tuhan yang melampaui setiap persoalan-persoalan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Persoalan-persoalan yang seolah-olah sulit untuk kita bisa tangani. Tetapi Habakuk melihat bahwa sesungguhnya ketika seseorang dia menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan, dia menguatkan imannya kepada Tuhan, maka masalah yang terlihat di depan mata, ketika dia melihat kuasa Tuhan, dia membangun iman kepercayaannya kepada Tuhan, maka Tuhan sanggup mengatasi setiap persoalan kita. Ada sebuah peristiwa yang pernah dialami dalam firman Tuhan oleh Raja Daud, yang tercatat dalam 1 Samuel pasal 30 ayatnya yang ke-6. 1 Samuel pasalnya yang ke-30. Saya bacakan ayat yang ke-6. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Nah, di dalam 1 Samuel pasal 30 ayatnya yang dari ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-6 ini kita melihat bagaimana ketika orang Amalek datang menyerbu tanah Negeb. Dan yang terjadi adalah ketika bagaimana orang-orang yang bersama-sama dengan Daud, istri-istri mereka, anak-anak mereka, semuanya ditawan. Kota-kota sudah dibakar habis. Dan ketika mereka kembali melihat apa yang terjadi, seolah-olah semuanya sudah pupus. Istri mereka ditawan, istri-istri mereka ditawan, anak-anak mereka, termasuk istri daripada Raja Daud. Dan di ayat yang ke-6 tadi dikatakan bahwa Daud sangat terjepit dengan situasi pada saat itu. Daud sangat terjepit, bahkan rakyat juga hendak melempari Daud dengan batu. Semua meraung, menangis, ya, pedih hati mereka. Tetapi dikatakan bahwa Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Masalah yang terjadi tidak membuat Daud hilang arah. Masalah yang terjadi tidak membuat Daud kehilangan pengharapan. Tetapi dikatakan bahwa Daud dia menguatkan kepercayaannya kepada Allah. Lalu di ayatnya yang ke-8 dikatakan, bertanyalah Daud kepada Tuhan, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul? Dan Tuhan berfirman kepadanya, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, membangun iman, membangun kepercayaan kita kepada Tuhan. Pentingnya kita membangun iman, membangun
kepercayaan kita kepada Tuhan. Karena ketika ada masalah-masalah yang terjadi dalam hidup kita, apapun persoalannya, kita akan mampu melihat Tuhan. Kita akan mampu melihat kuasa Tuhan di dalam hidup kita. Seberapa besar persoalan yang terjadi, ketika kita membangun iman, kepercayaan kita dengan sungguh kepada Tuhan, maka Tuhan pasti akan menolong kehidupan kita. Poin yang kedua adalah bangunlah hubungan kita dengan Tuhan. Bangun hubungan. Nah, di ayatnya yang ke-17 tadi dan sampai ayat yang ke-19, ya, dikatakan sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Orang yang sudah membangun iman kepercayaannya kepada Tuhan, orang yang sudah membangun hubungannya dengan Tuhan, ketika ada masalah yang terjadi di dalam kehidupannya, atau sebelum masalah itu terjadi dalam hidupnya, dia akan dapat berkata bahwa sekalipun apapun yang terjadi dalam kehidupannya, ya kita melihat situasi kita di hari-hari ini. Dapatkah kita bisa berkata seperti yang dikatakan oleh Habakuk, sekalipun apapun yang terjadi, dapatkah kita masih berkata dia Tuhan yang menjadi kekuatanku? Nah, orang yang membangun hubungan yang dekat dengan Tuhan, ketika apapun persoalan yang terjadi, itu tidak membuat dia takut atau khawatir. Karena dia percaya kepada siapa dia percaya, kepada Tuhan. Kepada siapa dia berharap. Kepada siapa dia menggantungkan harapannya. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini, kita melihat di ayat yang ke-19 dikatakan, Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Nah, dari ayat 19 ini berbicara tentang sebuah hubungan. Hubungan yang kuat. Ketika ada persoalan yang terjadi dalam hidup kita, ketika kita mempunyai hubungan yang kuat dengan Tuhan, kita mampu dapat berdiri di atas setiap persoalan dalam hidup kita. Ada sebuah kisah yang sangat menarik sekali, ya, di mana Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, ada sebuah kisah daripada di mana ada seorang peneliti, ya, namanya Gazel Thompson, ya. Dan dia adalah seorang peneliti tentang rusa yang ada dan dia juga penemu, ya, rusa yang sangat terkenal di Afrika. Nah, namanya rusa Thompson. Ya. Nah, Gazel Thompson ini adalah dia penjelajah pertama dari Eropa yang menemukan rusa Thompson ini, sehingga akhirnya orang-orang menyebutkan rusa Gazel Thompson. Ya. Nah, rusa Gazel Thompson ini mempunyai tinggi 55 sampai 82 cm dan panjang tubuhnya kira-kira 80 sampai 120 cm. Meskipun rusa Thompson ini bertubuh kecil,
Gerakannya sangat begitu lincah dan cepat dari pemangsanya. Ya, seperti harimau, singa dan lain sebagainya. Rusa Thompson ini sangat cepat sekali. Ia mampu berlari dan kecepatannya diperkirakan 80 sampai 90-an kilometer per jam. Nah, inilah yang membuat rusa Thompson ini sebagai salah satu mamalia darat tercepat di dunia. Ada beberapa, ada 5 dan salah satunya adalah rusa Thompson ini. Nah, rusa ini mempunyai cara yang sangat begitu unik untuk meloloskan dirinya dari predator-predator tadi, dari singa, harimau. Nah, dengan dia berlari, siksak, melompat, dan terus menerus, dan sepanjang hidupnya, kebergantungannya itu tergantung yaitu pada kakinya. Nah, kalau kakinya pastinya patah, maka dia tidak akan berlari dengan cepat. Dia tidak akan berlari dengan siksak. Dia tidak akan luput atau lolos dari kejaran daripada para predator tadi. Nah, tetapi kecepatannya, dan itu tergantung daripada kakinya sendiri. Nah, dari kisah ini kita belajar bahwa seperti inilah hubungan kita dengan Tuhan. Kalau hubungan kita dengan Tuhan akan terus kita bangun dengan cara yang baik dan benar terhadap Tuhan, maka seperti rusa Thompson tadi, kita akan mampu melewati setiap persoalan demi persoalan di dalam hidup kita. Jadi mari bangunlah hubungan kita dengan Tuhan. Nah, kaki rusa ini melambangkan iman atau hubungan kita dengan Tuhan. Jadi hubungan kita perlu kita rawat terus menerus melalui doa, melalui ibadah, pembacaan firman Tuhan. Terus kita bangun hubungan kita dengan Tuhan. Sehingga ketika ada persoalan-persoalan yang terjadi, seperti yang dikatakan oleh Habakuk, Allah Tuhanku itu kekuatanku, Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Tuhan akan membuat kita mampu berdiri di atas setiap persoalan-persoalan yang terjadi dalam hidup kita. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, sudahkah kita memiliki hubungan yang kuat dengan Tuhan? Kiranya Tuhan akan terus menolong kita untuk kita terus membangun iman, kepercayaan kita kepada Tuhan. Dan Tuhan juga akan menguatkan kita untuk kita terus membangun hubungan yang lebih dekat lagi dengan Tuhan. Demikianlah renungan kita pada pagi hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Tuhan terima kasih. Kami sudah belajar dari firman-Mu bahwa betapa pentingnya kami membangun hubungan kami dengan Tuhan. Membangun iman kami, kepercayaan kami kepadamu Tuhan. Membangun hubungan kami lebih dekat lagi kepadamu Tuhan. Dalam persekutuan kami dengan Engkau Bapa. Tuhan tolonglah kami Bapa. Kami perlu Engkau Tuhan. Kiranya firman-Mu yang sudah kami dengar, Engkau meteraikan dalam hidup kami Bapa. Dan jadikanlah kami pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu pagi hari ini. Kami sudah berdoa, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin.
Mari kita berdoa untuk kita mengakhiri ibadah kita. Bapa, terima kasih. Sekali lagi kami naikkan syukur kami kepadamu Tuhan, terima kasih untuk pagi hari ini. Bapa berdoa, kiranya Tuhan memberkati kami semua Bapa. Engkau memberkati sekolah kami Immanuel ini Tuhan. Mulai dari pimpinan yayasan, BPP, para pengurus semuanya, para guru yang mengajar. Mulai dari TK, SD, SMP, SMA. Semuanya Bapa, Tuhan Engkau memberkati Bapa. Apapun materi-materi yang disampaikan, biarlah Tuhan yang memberkati Bapa. Terima kasih Bapa, berkati seluruh karyawan-karyawan, berkati seluruh anak-anak sekolah Immanuel ini Tuhan. Kiranya dimanapun mereka pergi dan berada Tuhan, mereka boleh menjadi berkat-Mu Tuhan. Kami berdoa kiranya sekolah ini akan terus menjadi terang bagi bangsa kami ini Tuhan. Menjadi terang bagi kota kami ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kiranya berkat dan damai sejahtera yang daripada Allah akan terus menyertai kami mulai hari ini sampai selama-lamanya. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Kami akhiri ibadah kami. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.